sehat buat kita semua. Jumpa lagi di channel Mina SMK. Saat ini siswa-siswi SMK akan segera menuntaskan studinya, dan mereka tentu saja disibukkan oleh tes, ujian ya, seperti US atau UKK. UKK ini sangat penting sekali dan utama untuk di SMK, yaitu uji kompetensi keahlian. Dan sudah terbit panduan atau pedoman untuk UKK ini. Jadi tidak ada salahnya kalau sekarang kita membedah UKK itu sehingga tidak ada kebingungan, tidak ada bias dan lain sebagainya di UKK ini. Selamat menyaksikan. Pada pedoman uji kompetensi keahlian ini didefinisikan sebagai penilaian terhadap capaian kualifikasi jenjang atau level 2 ya untuk SMK 3 tahun atau level 3 untuk SMK 4 tahun pada KKNI, dan dilaksanakan di akhir masa studi oleh lembaga sertifikasi profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra kerjanya, yaitu dunia usaha, dunia industri, dengan memperhatikan skill paspor dan atau portofolio. UKK juga didefinisikan sebagai proses penilaian melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum pada suatu kualifikasi tertentu. Tujuan dari UKK ini yang pertama, mengukur pencapaian kompetensi siswa SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh. Yang kedua, memfasilitasi siswa SMK yang akan menyelesaikan pendidikannya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi atau sertifikat uji kompetensi. Yang ketiga, mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada capaian kompetensi lulusan SMK sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Dan yang terakhir, memfasilitasi kerjasama SMK dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, atau disingkat biasanya dengan DUDIKA, dan dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi sesuai kebutuhan DUDIKA. Sasaran yang dicapai dalam pelaksanaan UKK ini adalah pertama, terlaksananya proses penilaian bagi seluruh siswa SMK kelas 12 atau kelas 13 melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan terukur. Kedua, diterbitkannya sertifikat kompetensi, sertifikat uji kompetensi atau yang setara bagi seluruh peserta uji yang dinyatakan kompeten sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh. Pelaksanaan uji kompetensi keahlian dilakukan dalam bentuk 3 model. Yang pertama, uji kompetensi dilaksanakan melalui sistem uji maupun pengakuan dari DUDIKA atau asosiasi profesi. Yang kedua, pelaksanaan uji kompetensi oleh SMK atau lembaga sertifikasi terlisensi BNSP sebagai LSP yang diperkenankan untuk menyelenggarakan UKK sesuai dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pelaksanaan UKK dalam bentuk penugasan atau proyek dengan standar instrumen yang disusun oleh pemerintah BSNP ya. Nah, satuan pendidikan bersama mitra DUDIKA diperkenankan mengubah sebagian atau keseluruhan isi sepanjang minimal setara. Mekanisme pelaksanaan UKK secara general ya. Yang pertama, pemerintah bersama guru produktif, kemudian juga unsur dari DUDIKA dan atau unsur dari perguruan tinggi menyusun standar instrumen UKK yang mengacu pada skema sertifikasi dan atau kualifikasi lulusan. Kemudian yang kedua, Direktorat SMK melaksanakan sosialisasi pelaksanaan UKK melalui Dinas Pendidikan atau media komunikasi digital.
Nomor 3, Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan sosialisasi pedoman UKK ini kepada IDUKA atau LSP sebagai penyelenggara, ya, atau pengelola penyelenggara UKK satuan pendidikan. Kemudian yang keempat, Dinas Pendidikan Provinsi juga melakukan verifikasi dan validasi untuk menetapkan SMK yang layak menjadi TUK. Kemudian yang nomor 5-nya, SMK dapat memilih salah satu atau beberapa dari 6 jenis skema penyelenggaraan ujian berikut. Yang pertama, ujian melalui IDUKA, ya, atau asosiasi profesi. Itu tempatnya di IDUKA atau di asosiasi profesi. Yang kedua, melalui LSPP 1. Ya, LSPP 1 ini pihak ke-1 itu ada di sekolah, LSP yang ada di sekolah. Atau di industri juga ada LSP P1, tapi untuk karyawan, ya, atau ya pihak pertama di situ, ya. Kemudian yang kedua, LSPP 2. LSP ini didirikan oleh DIDUKA, ya, atau instansi dengan tujuan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya yang bernaung dalam lembaga induknya. Yang ketiga, LSPP 3. Nah, ini LSP atau LSK, Lembaga Sertifikasi Keterampilan, yang didirikan oleh asosiasi industri atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor atau profesi tertentu sesuai ruang lingkupnya. Kemudian yang kelimanya, ujian melalui panitia teknis uji kompetensi atau PTUK sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh BNSP. Dan ya, ini yang paling banyak dilakukan di sekolah-sekolah, yaitu UKK mandiri, di mana sekolah atau satuan pendidikan melaksanakan UKK, ya, dengan menggunakan instrumen yang disusun oleh pemerintah pusat sebagai standar minimal dengan melibatkan mitra Dudika dan berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Pada UKK mandiri ini, Dudika bisa mengubah, bersama satuan pendidikan bisa mengubah instrumen, ya, untuk yang lebih baik tentunya. Jadi yang diberikan oleh BSNP bukan BNSP. BSNP itu adalah standar, ya. Jadi bisa diubah untuk menjadi lebih baik, lebih tinggi tentu saja. Nomor 6, satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai TUK menyiapkan bahan, peralatan, asesor baik internal maupun eksternal, dan alat atau komponen penunjang TUKK. Nomor 7-nya, satuan pendidikan dan atau lembaga sertifikasi membuka pendaftaran untuk siswa, ya, atau peserta didik yang berhak mengikuti UKK. Yang ke-8, satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana UKK melaksanakan ujian dalam pelaksanaan setiap jenis skema penyelenggaraan ujian agar melibatkan mitra Dudika ini sebagai bentuk endorsement, ya, pengakuan kepada kualitas lulusan SMK. Nomor 9, pada skema pelaksanaan UKK mandiri, satuan pendidikan bersama-sama dengan mitra Dudika dapat menambah atau memodifikasi soal dengan kriteria atau spesifikasi yang jauh lebih tinggi dari soal yang sudah disiapkan oleh BSNP. Satuan pendidikan penyelenggara UKK memperhitungkan hasil pelaksanaan UKK untuk dicantumkan sebagai nilai ujian sekolah mata pelajaran kompetensi keahlian pada ijazah. Dan satuan pendidikan dan atau lembaga sertifikasi menunjuk ke asesor sesuai persyaratan uji kompetensi. Misalnya sertifikat kompetensinya, sertifikat asesornya masih berlaku, gitu. Itu ada semuanya di instrumen penyelenggaraan, ya, instrumen kelayakan penyelenggaraan sebagai tempat uji kompetensi. Nomor 12, pada pelaksanaan UKK ini menggunakan strategi, bentuk, dan teknik yang sesuai dengan kompetensi yang diujikan. Selanjutnya, satuan pendidikan melaporkan kegiatan UKK berikut daftar nilainya pada Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat.
Kemudian nomor 14, peserta UKK mandiri diperbolehkan memperoleh instrumen UKK untuk melaksanakan latihan, melaksanakan orientasi atau asesmen mandiri. Dan yang nomor 15, peserta UKK mandiri dapat memilih salah satu atau lebih paket ujian atau skema sertifikasi yang tersedia. Peserta UKK yang melakukan asesmen dengan teknik demonstrasi diwajibkan mematuhi protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, yaitu SKB 4 Menteri ya. Dan ada pengaturan jumlah peserta didik yang melaksanakan UKK setiap harinya. Jadi jumlahnya tentu tidak bergelombol dan banyak ya, sebagaimana protokol kesehatan. Kemudian nomor 17, asesor mengupayakan untuk menggunakan teknik penilaian portofolio ya sebelum teknik penilaian lainnya. Jadi diutamakan ini teknik penilaian portofolio sesuai kompetensi yang dinilai serta ketentuan yang berlaku. Dan yang 18, sertifikat kompetensi atau sertifikat UKK dapat diterbitkan hanya bagi peserta yang dinyatakan kompeten saja. Nomor 19 terakhir, hasil UKK atau uji kompetensi keahlian ini dapat dianalisis dan digunakan untuk pemetaan untuk program dan perumusan kebijakan di satuan pendidikan, baik ketenagaan, kelembagaan, ya semuanya itu bisa digunakan untuk pemetaan. Baiklah, selanjutnya kita bicarakan 3 domain model untuk pelaksanaan UKK ini. Yang pertama adalah pelaksanaan UKK di IDUKA atau asosiasi profesi. Ada 4 hal yang perlu diketahui ya. Yang pertama, bahwa SMK dalam pelaksanaan UKK melibatkan mitra pendidikan berskala internasional, nasional, atau lokal dan memiliki pekerjaan utama yang relevan dengan kompetensi keahlian peserta didik yang akan diuji. Yang kedua, mitra Dudika memberikan kontribusi dalam penyusunan instrumen pengujian, menyiapkan penguji asesor, dan memfasilitasi TUK. Nah ini nih, ya ciri yang paling khas adalah penyusunan instrumen pengujian, menyiapkan asesor dan penguji juga asesor mengupayakan untuk menggunakan teknik penilaian portofolio sebelum teknik penilaian lainnya sesuai kompetensi yang dinilai serta ketentuan yang berlaku. Yang terakhir, mitra Dudika atau asosiasi profesi menerbitkan dan menandatangani sertifikat kompetensi yang memiliki pengakuan secara lokal, regional, dan internasional bagi peserta uji yang dinyatakan lulus. Nah, meskipun ini agak bertentangan. Model yang kedua adalah uji kompetensi dengan lembaga sertifikasi profesi, baik LSPP 1, LSPP 2, dan LSPP 3 atau LSK dan PTUK. Nah, beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, penetapan kelayakan satuan pendidikan tempat penyelenggaraan UKK serta SMK lainnya yang menggabung mengikuti ujian dengan LSP atau LSK dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh BNSP. Yang kedua, SMK yang telah memenuhi persyaratan sebagai TUK bekerja sama dengan LSP atau LSK dapat menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sesuai skema sertifikasi kemasan kualifikasi, okupasi atau klaster dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah ditetapkan. Yang ketiganya, LSP atau LSK wajib menyiapkan penguji atau asesor dan materi uji kompetensi. Dan yang keempat, asesor kompetensi harus mempunyai sertifikat asesor kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP dan atau lembaga lain yang diakui. Dan sertifikat tersebut masih berlembaga sertifikasi profesi atau lembaga sertifikasi keterampilan. Ini wajib memberikan sertifikat kompetensi bagi peserta uji yang dinyatakan lulus. Kemudian
Kegiatan uji kompetensi dengan LSP atau LSK dapat dilakukan selama kegiatan pembelajaran. Jadi tidak harus di ujung saja. Setiap siswa yang mengikuti uji kompetensi diupayakan untuk memperoleh sertifikat kompetensi setara kualifikasi, okupasi, atau klaster. Klaster besar ya, lebih besar dari 6 unit kompetensi atau kombinasi beberapa klaster dengan total minimal 7 unit kompetensi. Uji kompetensi keahlian yang terakhir adalah dengan UKK mandiri, dan ini paling banyak dilakukan di sekolah-sekolah SMK ya. Nah, beberapa hal yang perlu diketahui adalah pertama, tempat penyelenggaraan UKK mandiri harus memenuhi syarat kelayakan, dan ini diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Yang kedua, verifikasi kelayakan satuan pendidikan ya, tempat penyelenggaraan atau TUK menggunakan standar instrumen uji kompetensi yang disusun oleh pemerintah. Nah, itu ada di smk.kemdikbud.go.id di situ. Ya, dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan menggunakan instrumen verifikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, Dinas Pendidikan Provinsi membentuk tim verifikasi dengan melibatkan Dudika ya, atau institusi pasangan yang relevan. Keempat, penetapan kelayakan satuan pendidikan atau tempat penyelenggaraan UKK mandiri atau TUK serta SMK lainnya yang menggabung mengikuti dengan standar instrumen yang disusun pemerintah ya, dilakukan berdasarkan rekomendasi tim verifikasi. Kelima, asesor UKK mandiri terdiri atas gabungan internal dan eksternal. Yang keenam, penguji internal adalah guru kejuruan yang relevan dengan persyaratan sebagaimana tertuang pada instrumen verifikasi. Selanjutnya, penguji eksternal berasal dari SDM, Dudika, atau asosiasi profesi yang memiliki latar belakang dan atau asesor yang memiliki sertifikat kompetensi dan pengalaman kerja yang relevan dengan kompetensi keahlian yang akan diujikan. Kemudian nomor 8, persyaratan Dudika adalah telah bekerja sama dengan SMK minimal 1 tahun dan telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah, antara lain terlibat dalam sinkronisasi kurikulum kejuruan, sebagai guru tamu, sebagai penyedia tempat praktek kerja lapangan, peserta uji, ukur kalau sudah ada magang guru, magang siswa, dan lain sebagainya. 9. Satuan pendidikan bersama Dudika dapat mengembangkan penugasan dan lembar penilaian dengan level yang lebih tinggi dan sesuai kebutuhan. 10. Asesor wajib mengembangkan instrumen penilaian aspek pengetahuan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi yang tercantum pada pedoman penilaian. 11. Asesor mengupayakan untuk menggunakan teknik penilaian portofolio sebelum teknik penilaian lainnya sesuai kompetensi yang dimiliki dan yang dinilai serta ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, Satuan Pendidikan menerbitkan sertifikasi uji kompetensi yang ditandatangani oleh perwakilan Satuan Pendidikan bersama perwakilan IDUKA. Jadwal UKK ini serentak dilaksanakan seluruh Indonesia dari mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan akhir masa pembelajaran tahun 2020-2021. Kemudian perangkat uji kompetensi keahlian ini ada beberapa. Yang pertama, instrumen soal UKK ya. Nah, instrumen soal UKK adalah tes berbentuk penugasan untuk mengerjakan satu atau beberapa pekerjaan untuk menghasilkan satu produk atau jasa. Standar instrumen soal UKK disusun oleh pemerintah menguji aspek keterampilan dan sikap, dan harus dilengkapi dengan instrumen pengujian yang disusun oleh penguji atau asesor untuk menguji aspek pengetahuan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi yang tercantum pada lembar penilaian UKK aspek pengetahuan. Instrumen pengujian aspek pengetahuan ini dapat berupa pilihan ganda, uraian, jawaban singkat, atau wawancara. Kemudian yang kedua adalah lembar pedoman penilaian. Di dalam lembar pedoman penilaian ini terdiri dari lembar penilaian dan rubrik penilaian. Lembar penilaian itu
Itu berisi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Memuat komponen, subkomponen penilaian, dan lembar rekapitulasi penilaian. Rubrik penilaian memuat kriteria, unjuk kerja, hasil, dan sikap kerja dari komponen dan subkomponen penilaian. Yang ketiganya dari perangkat UKK Mandiri ini adalah lembar pedoman penilaian UKK. Yang ketiga adalah instrumen verifikasi penyelenggara. Sebetulnya ini harusnya di atas, ya. Instrumen verifikasi penyelenggara adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kelayakan satuan pendidikan atau institusi lain sebagai TUK. Instrumen verifikasi memuat standar pelayanan persyaratan peralatan utama, standar persyaratan peralatan pendukung, standar persyaratan tempat atau ruang, serta memuat persyaratan penguji yang terdiri dari penguji internal dan eksternal. Penggandaan dan pengiriman naskah kompetensi keahlian ini Direktorat memposting di smkkemdikbud.go.id, ya. Instrumen UKK Mandiri beserta perangkat uji lainnya. Kemudian Dinas Pendidikan secara normatifnya adalah mengunduh, gitu ya. Kemudian mensosialisasikan kepada satuan pendidikan, baik secara luring maupun secara daring. Dan proses pencetakan, penggandaan, pendistribusian naskah UKK dilaksanakan sesuai peraturan Perpres ya nomor 16 tahun 2018 tentang Barjas, turunan dan perubahannya. SOP pada penilaian dan kelulusan uji kompetensi keahlian itu sebagai berikut. Yang pertama, asesor melakukan penilaian dengan menggunakan lembar penilaian yang telah disediakan oleh panitia. Yang kedua, asesor melakukan penilaian sesuai karakteristik kompetensi keahlian didasarkan atas unjuk kerja, kinerja, atau produk yang dihasilkan oleh peserta uji. Yang ketiga, asesor memberikan keterangan pencapaian kompetensi untuk setiap komponen penilaian. Yang keempat, asesor dapat menambahkan indikator dan komponen penilaian lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Kelima, asesor dapat menyediakan kesempatan untuk pengulangan remedial ya, peserta didik untuk komponen yang belum mencapai standar sampai batas tanggal ujian terakhir. Dan yang keenam, pada pelaksanaan UKK melalui skema penyelenggara LSP atau LSK, PTUK, atau skema lainnya yang pada sertifikasinya tidak memunculkan skor, asesor wajib mengkonversi capaian kompetensi peserta uji dalam rentang 0-100. Sekali lagi pada rentang 0-100. Kriteria pencapaian kompetensi hasil konversi dari UKK melalui skema penyelenggaraan LSP atau LSK, PTUK, atau skema lainnya yang pada sertifikasinya tidak memunculkan skor dapat diuraikan seperti tabel berikut ini nih. Dan pada penyelenggaraan UKK Mandiri, asesor atau penguji memberikan nilai pada rentang 0-100. Nah, pada tabel yang kedua nih, asesor menyerahkan hasil ujian kepada panitia dan menjaga kerahasiaannya. Peserta uji dinyatakan lulus UKK jika nilai UKK mencapai minimal 70. Jadi KKM-nya untuk UKK ini 70. Panitia UKK tingkat satuan pendidikan mengumumkan kelulusan sebelum pengumuman kelulusan. Panitia UKK tingkat satuan pendidikan mengirimkan nilai UKK ke Dinas Pendidikan Provinsi dan atau melalui aplikasi e-rapot ya, paling lambat tanggal 15 Juli 2021. Sekali lagi, sebelum tanggal 15 Juli 2002. Pada penerbitan sertifikat, satuan pendidikan berkoordinasi dengan IDUKA maupun LSP atau LSK yang terlibat dalam UKK dalam menyiapkan penerbitan sertifikat kompetensi atau sertifikat uji kompetensi. Kemudian, format, redaksi, dan substansi yang tertuang dalam belangko sertifikat kompetensi atau sertifikat uji kompetensi dapat disesuaikan berdasarkan masukan dari IDUKA.
Secara umum bentuk sertifikat itu dalam bentuk yang pertama, sertifikat berlogo Garuda Pancasila yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang kedua, sertifikat berlogo Lembaga Sertifikasi Profesi atau Lembaga Sertifikasi Keterampilan. Yang ketiga, sertifikat berlogo Mitra Dudika atau Asosiasi Profesi. Dan yang keempat, sertifikat berlogo Tutpuri Handayani. Ini untuk UKK yang diselenggarakan secara mandiri oleh satuan pendidikan. Isi sertifikat kompetensi minimal memuat identitas peserta uji, nama kompetensi keahlian, dan daftar kompetensi, unit-unit kompetensi yang telah diujikan dan dinyatakan kompeten. Sertifikat kompetensi hanya diberikan kepada peserta uji yang lulus UKK. Selanjutnya, sertifikat kompetensi diterbitkan oleh IDUKA yang terlibat dalam UKK mandiri, ditandatangani oleh asesor atau penguji eksternal atau perwakilan dari Dudika. Dan yang ketujuh, bagi peserta uji melalui lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi, maka pemberian sertifikat dilakukan oleh LSP atau LSK yang bersangkutan. Dan yang terakhir, setiap sertifikat kompetensi yang diterbitkan harus memenuhi kaidah mampu telusur. Pemantauan pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melaksanakan pemantauan atau MONEF dan supervisi UKK SMK. Pelaksanaan pemantauan dapat melibatkan unsur Dudika, perguruan tinggi, atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan evaluasi dan menetapkan program tindak lanjut pelaksanaan UKK SMK berdasarkan hasil pemantauan atau supervisi. Bagian yang terakhir adalah biaya penyelenggaraan UKK. UKK ini dibiayai dari BOS, kemudian tidak menutup kemungkinan ya bagi pemerintah daerah, Dudika, LSP atau BNSP untuk dapat berkontribusi